Nyambung pembahasan kita berkenaan dengan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ai Muhammad idz qulna, ketika kami mengatakan, kalimatnya jamak, qulna, kami, tetapi ini bukan berarti menunjukkan kepada jumlah yang banyak, karena kalimat kami dalam bahasa Indonesia sendiri ada kalanya untuk membesarkan, mengagungkan. Jadi kalimat kami bisa digunakan untuk satu orang. Jadi kalimat kami bisa juga digunakan untuk banyak orang. Ingatlah ketika kami mengatakan kepada para malaikat, karena kalimatnya jamak, para malaikat. Namun apakah seluruh malaikat yang diperintahkan oleh Allah itu, atau hanya sebagian saja dari malaikat itu? Maka para ulama tafsir menyebutkan bermacam-macam. Ada yang mengatakan malaikat yang khusus yang berada di langit dunia. Ada yang mengatakan malaikat yang khusus yang membunuh para jin yang ketika melakukan kerusakan di permukaan bumi. Umumnya mayoritas mengatakan malaikat-malaikat yang tertentu aja, kada semuaan kada. Apa kata Allah? Usjudu li Adam. Sujudlah engkau kepada Adam. Makna usjudu atau sujud pada pertemuan kita yang lalu sudah kita bahas adalah sujudu tahiyatil bil ihtina, yakni sujud penghormatan. Sujud penghormatan dengan cara membungkuk. Sebagaimana yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Jadi bukan sujud yang ta'abbudi, penyembah. Sebagian ulama tafsir menyatakan juga makna sujud itu adalah seperti posisi Ka'bah, persis seperti Ka'bah. Jadi Nabi Adam diposisikan persis seperti Ka'bah, yang mana kita ketika sholat itu hadapan kita ke Baitullah, Ka'bah, tapi yang kita sembah bukan Ka'bahnya. Ka'bah cuma sekedar arah saja, arahnya aja. Begitulah dengan Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam sekedar arahnya saja. Sekedar arahnya saja. Lalu malaikat sujud. Sujudnya tetap kepada Allah. Sebagaimana ketika kita sujud di depan Ka'bah, begitulah posisi Nabi Adam alaihissalam. Satu sisi lagi para ulama mengatakan sujudnya para malaikat itu dikarenakan Nabi Adam itu sebagai guru para malaikat ketika mengajarkan, menyebutkan nama-nama
ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh malaikat itu sujud. Sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka yakni ay al malaikatu kulluhum ajmaun bidalil ayatil ukhra. Maka seluruh malaikat yang ada itu diperintah, mereka semua sujud dengan dalil ayat-ayat yang selanjutnya. Nah, di sini disebutkan fal khitab bil sujud li jami'i al malaikati 'ala tahqiq lal malaikati allazi taradu banil jan. Gitu. Jadi malaikat ya seluruh di sini disebutkan yang sujud itu para malaikat karena khitab dengan sujud itu adalah malaikat kecuali malaikat yang membunuh para jin yang ketika merusak waktu itu. Itu juga bagian ulama tafsir. Mereka semua sujud kepada Adam illa iblis aba. Nah, ini kemarin masuk illa iblis aba. Seluruh malaikat sujud illa tetapi iblis aba, tetapi iblis kada hendak sujud. Nah, ini tetapi iblis kada hendak sujud. Makna tetapi di situ ini disebutkan di dalam kitab ini adalah annal istisna, ini istisnaul munqati. Jadi huruf illa itu illa iblisa aba, tetapi iblis nang kada hendak. Itu istisna illanya. Istisna itu ada dua. Ada yang mengatakan istisna muttasil, ada istisna munqati. Jadi pengecualian muttasil yang nyambung dengan cerita awal. Kalau istisna munqati pengecualian tapi kada nyambung dengan cerita awal. Dan kedua-duanya ini silahkan. Cuma resikonya gini. Kalau kita membaca, kalau kita menganggap illa iblisa aba, kecuali iblis nang kada hendak. Ini istisna muttasil. Kecuali iblis nang kada hendak. Maka itu menunjukkan bahwa iblis arti katanya masuk kepada kelompok malaikat. Karena kalimatnya kecuali. Nah, tuh. Kalau dibaca kecuali iblis nang kada hendak. Artinya apa? Karena perintah qulna lil malaika usjudu li ada fasajadu mereka semua yaitu malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis nang kada. Artinya iblis masuk ke kelompok malaikat. Kalau ditafsirkan, kalau diartikan dengan kecuali. Nah, ini. Salahkah itu? Ya kada salah. Tapi bagi orang yang memilih illa iblisa aba, tetapi iblis nang kada hendak. Nah, ini. Seluruh malaikat sujud tetapi iblis nang kada hendak. Ada mau sujud. Nah, ini menunjukkan kalimat tetapi ini pemisah dari cerita sebelumnya. Siapa yang sujud? Malaikat. Tetapi iblis kada hendak sujud. Nah, satu contoh gini kiasannya. Kalau ada umpama anak sekolah. Seluruh murid kelas 6 masuk kecuali Ahmad. Nah, gitu bahasanya. Seluruh murid kelas 6 masuk kecuali Ahmad.
Maka kalimat kecuali itu menunjukkan kepada Ahmad itu murid kelas 6. Nah, gitu bahasanya. Kecuali Ahmad artinya menunjukkan Ahmad itu murid kelas 6. Tetapi kalau bahasanya seluruh murid kelas 6 masuk tetapi. Nah, kalimat tetapi itu akan mengecualikan. Tetapi Ahmad, akankah Ahmad ini murid? Karena kalimatnya pertanyaan. Tetapi Ahmad tidak masuk, menunjukkan bisa jadi tetapi itu menunjukkan bahwa bisa jadi Ahmadnya gurunya. Tapi kalau kecuali Ahmad, artinya pengecualian tadi menunjukkan Ahmad murid kelas 6. Tapi kalau tetapi bisa jadi ini pengecualian Ahmad ini bukan murid tapi bisa jadi gurunya. Nah, itu kalimatnya. Illa iblisa aba, tetapi iblis kada hendak, menunjukkan bahwa bisa jadi iblis ini bukan dari jenis jin, bukan dari jenis malaikat. Nah, didukunglah dengan ayat-ayat yang lain. Apa diantaranya yang menunjukkan bahwa iblis ini bukan dari jenis malaikat? Nah, diantaranya perkataan iblis sendiri. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itu. Ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar, engkau jadikan aku dari api. Dalam ayat lain min nar samum. Jadi api itu ujung percikan-percikan api. Itu iblis. Wa khalaqtahu min tin, engkau jadikan Adam dari tanah, aku lebih baik. Di dalam ayat lain, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Jadi iblis itu adalah bagian dari jin. Itu dukungan ayat-ayat yang menyatakan bahwa ketika pentafsirannya illa iblisa aba, tetapi iblis kada hendak sujud. Itu pengecualian bahwa ternyata iblis bukan dari jenis malaikat. Paham kalau telah? Tapi terserah aja bacanya. Namanya baca illa iblis aba, kecuali iblis nang kada hendak, artinya pengecualian tadi menunjukkan iblis masuk jenis malaikat. Tetapi illa iblis aba, tetapi iblis nang kada hendak, ini mengecualikan bahwa iblis bukan jenis malaikat. Sikit dua selipnya tuh. Tapi kada salah ada. Siapa dia iblis? Qila mustaqqum min ablasa, iblasan bimakna bi'sa. Wa hadha huwa ismuhu fil lauhil mahfuz. Iblis itu ini namanya yang asal di lauhil mahfuz itu iblis. Karena gini, akan ada nanti kata Allah Ta'ala dari makhluk-makhlukku ini orang yang dilaknat, yang membangkang dengan aku Jalla Ta'ala. Pas ketika itu apa aja iblis? Ya Allah, ya Rabb, izinkan hamba untuk melaknat orang yang itu. Mantapnya iblis itu tuh. Kenapa? Karena iblis waktu itu dikenal dengan istilah, di sini nanti ada disebut dengan Azazil. Azazil itu artinya kepalaan, pemimpin, ketua para malaikat. Ada tanggung-tanggung. Kepalanya, imamnya, pemimpinnya, ini sepuhnya para malaikat. Ini ngarannya Azazil. Waktu itu orang yang paling luar biasa. Disebutkan di cerita ini dari riwayat Ka'ab bin Ahbar, inna iblisa al-la'in kana khazinul jannah arba'ina alfasanah. Jadi maknanya
adalah iblis al-la'in itu yang awalnya dia adalah penjaga surga. Penjaga surga selama apa? Arba'ina alfisana. Selama 4.000 tahun. 4.000 tahun penjaga surga. Wa ma'al malaikati thamanina alfasana. Dan inya bersama-sama dengan malaikat itu selama 8.000 tahun. Sama. Wa wa'idhal malaikati 20 alfasana. Dan inya menjadi penasihat, artinya ini menjadi kepala malaikat itu selama 10.000 tahun. Wa sayyidul karubiyina salasina alfasana. Dan mereka menjadi tuannya para malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu selama 3.000 tahun. Wa sayyidur ruhaniyina alfasana, itu juga seterusnya rohani. Wa tafa haulal arsy 14 alfasana. Dan inya tawaf di sekeliling aras itu selama 14.000 tahun. Wa kana ismuhu fi sama'id dunya al-abid. Nah ini yang penting. Waktu oleh malaikat di dunia ada makhluk Allah di dunia itu nama iblis itu sebelumnya namanya itu dikenal dengan nama al-abid, orang yang luar biasa ibadahnya kepada Allah. Ini mantapnya iblis ya. Orang yang sangat beribadah kepada Allah. Di langit dunia itu terkenal namanya Al-Abid. Mengalahkan para malaikat ibadahnya. Ini pelajaran bagi kita. Ada tanggung-tanggung ibadahnya mengalahkan para malaikat. Dikenal dengan Al-Abid. Orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah. Langit dunia. Wa fi tsaniyati az-zahid. Nah, di langit yang kedua itu langit kedua dikenal oleh para malaikat nama az-zahid. Orang yang sangat zuhud. Orang yang sangat zuhud, yang mementingkan Allah daripada segalanya. Allah lebih utamakan. Zuhud luar biasa di langit yang kedua. Wa fi tsalitsah al-arif. Di langit ketiga orang yang arif. Maksudnya arif itu luar biasa. Orang yang sangat kenal dengan Allah. Orang yang sangat luar biasa. Wa fi rabi'ah al-wali. Di langit keempat dikenal dengan namanya al-wali. Wali, kada tanggung-tanggung. Kada tanggung-tanggung. Wali di langit keempat. Wa fil khamisati at-taqi. Dan di langit yang kelima dikenal dengan at-taqi, orang yang paling takwa kepada Allah. Kurang apa lagi gelarnya? Orang yang paling takwa kepada Allah. Wa fi sadisa al-khazin. Dan di langit yang keenam dikenal dengan nama al-khazin, orang yang memelihara, yang menghiasi diri dengan seluruh kebaikan-kebaikan. Kada tanggung-tanggung. Wa fi sadisah wa fi sabi'ah Azazil. Nah, di langit yang ketujuh dikenal dengan nama Azazil. Artinya pemimpin, kepala daripada para malaikat. Ini yang mengepalai. Masalah ibadah ini yang mengepalai. Masalah makrifat ini yang mengepalai. Masalah zuhud ianya. Semuanya. Kada tanggung-tanggung iblis. Nah, karena dengan demikian ketika Allah mengatakan akan ada kenane hambaku nang daripada makhluk-makhluk ini nang membangkang awan aku. Nang kada mau taat awan aku.
Apa aja iblis? Ya Rob, izinkan hamba melaknat orang neng itu. Nah, ini nih, ini pelajarannya. Izinkan hamba untuk melaknat orang itu. Apa sebabnya? Karena inya merasa inya pemimpin. Karena inya merasa inya sudah dipuji-puji oleh seluruh mulai langit dunia sampai langit ketujuh, mengenal dengan inggaran inya wali, inya abid, inya zahid, inya attaqi. Oh, ini macam-macam gelarnya. Saking halinya saking haratnya ibadah, inya masyhur, lalu menganggap dirinya baik. Nah, ini nih. Ahli ibadah menganggap dirinya baik. Lalu ketika ada nang kada baik, izinkan hamba untuk melaknat orang itu. Allah Ta'ala yoha. Nah, itu. Laknat terus, laknat. Nah, tapi ternyata laknat itu tebulik ke inya. Nah, inilah pelajarannya. Hati-hati ketika kita melaknat sesuatu, melaknat makhluk Allah, khawatir karena laknat itu tebulik ke kita. Yang asalnya orang baik, yang asalnya hamba yang dikenal dengan wali segala macam, tapi ketujuh melaknat, khawatirnya laknat itu tebulik ke kita. Nah, ini yang terjadi pada iblis. Kada sadar, ternyata inya seorang melaknat dirinya. Karenanya minta. Wa fil lawi al mahfuz iblis wa huwa ghafilun an aqibati amrih. Dalam lauhil mahfuz disebut dengan nama iblis. Iblis artinya dari kalimat dari min ablasa iblasan bermakna bi'sa. Arti iblis atau ablasa itu nang bi'sa. Bi'sa itu sama sekali kada ada baiknya, sama sekali. Jadi sama sekali kada ada baik. Bi'sa, jahat, buruk. Ini makanya ngarannya iblis. Pokoknya sudah sama sekali kada ada baiknya. Nah, ini nih. Berbuat baik pun tetap kena kada baik ujungnya. Itu iblis tuh. Jadi diponis semua sudah. Apapun yang dilakukan oleh iblis, walaupun kelihatan baik, tetap aja kada baik. Nah, ini iblis. Sampai ada riwayat. Tuh. Ada seorang hamba yang sudah pernah kita ceritakan, tapi inilah pelajaran. Ada seorang hamba inya beribadah kepada Allah tapi menyangantuk guring, amunya lapar makan. Itu aja. Karena ibadah kan ngantuk guring, amu lapar kena makan ya. Karena ibadah pulang. Datanglah orang mulai sehari semalam beribadah aja. Kada berguringan. 2 hari 2 malam kada berguringan juga sampai seminggu. Nang orang nang ini tadi belakang tadi salut, apa kisahnya orang ini lo mantapnya ibadah semingguan ibadah kada berguringan kada bermakanan. Nah, penasaran lah nang ini tadi. Sementara inya tadi amunnya ngantuk guring, amunnya lapar makan. Nah, penasaran, jadi ditakon, Tuan, kenapa Tuan ini maka mantap pada ibadahnya sampai kada kau guring-guring lagi, sampai kada bawa makanan lagi, kayak apa? Anu caranya? Nah, jawaban tadi, kayak apa caranya? Apa jawaban tadi? Hendakkah? Wah, hendak benar. Ngaran ibadah itu mendapat kawan yang seumuran kada bawa guring kada makan lagi, itu nang ku harap. Gampang caranya. Aku dulu, ya ini kisahnya. Aku dulu kayak itu juga. Kada kawa ibadah tuh kayak ini kada kawa.
Asalnya kayak tujuh makan goreng. Cuma aku dulu tak ulah maksiat, terbuat maksiat, tegewi maksiat. Nah imbah aku menggewi maksiat tuh aku taubat. Imbah taubat itulah aku kada hendak goreng kada hendak makan lagi. Ya beribadah. Jadi amun situ hendak kayak aku nih ibadah. Nah gewi maksiat. Ah mantapnya. Gewi maksiat. Kena taubat situ. Ah kayak ini nih jadinya. Ah. Tapi yang ngaran yang dipandir ini kada orang tanggung-tanggung. Amun kayak itu aku kada sanggup menggewi maksiat. Kalau kuratan menggewi maksiat mati. Nah, tapi itulah jebakan iblis tadi. Bahwa kelihatannya bagus, ibadah mantap, nah, tapi menganjurkan. Nah, ini nih, menjebak, membawa orang kepada maksiat. Tetap aja ada baik ujungnya. Jadi kalau ada umpama kita prinsipnya kayak itu kelihatan ibadah tapi akan menganjurkan kepada jalan kemaksiatan, maka itulah yang disebut iblis tadi. Tapi kada ada baiknya. Marah aja sekali maksiat, nah, itu dah mulai dah tuh iblis. Ya nah ada istilah orang mabuk, kawan kada suah mabuk, ya, dibawa mabuk. Menghormati kawannya, bahasa itu menghormati kawan. Nah, tidak ada hubungannya menghormati dengan membawa mabuk. Itu tetap aja membawa kawan ke neraka. Itu dari kalimat ablasa tadi. Maka yang tidak mau itu iblis. Wahwa abul jinni kana bainal malaikah. Maka iblis itu sini sebutkan wahwa abul jinni. Inya abahnya bangsa jin. Nah, abahnya bangsa jin. Hadza ahadu qaulain wasani huwa abus syayatin. Firqatun minal jinni lam yu'min minhum ahadun. Ini salah satu pendapat yang mengatakan bahwa iblis itu adalah abahnya jin. Artinya inya abahnya, jin-jin itu anaknya. Nah itu satu. Yang pendapat yang kedua huwa abus syayatin. Nah, jadi syayatin jamak daripada syaitan. Syaitan itu orang yang lempar sudah. Nah, mengatakan bahwa inya abahnya syaitan, cuma dari jenis jin. Nah, dari jenis jin, jenisnya jin. Cuma inya satu sisi mengatakan inyalah abahnya, dari bangsa jin itu inya abahnya. Cuma satu sisi mengatakan lagi inya bukan abahnya jin, tapi inya bangsa jin, jenis jin, tapi inya abahnya daripada setan. Nah, bahasa kitanya setan. Jadi itu pedatuan setan itu yang menggoda-goda kita tuh wah ini setan. Detuknya ya iblis. Jadi sudah kelasnya iblis bahasanya itu berarti pedatuannya benar tuh. Nah, ya kan ada orang misalnya setan awak nih tuh. Amal setan itu masih kelas rendah, iblis awak nih ya, begitu makam dah. Kelas detuknya dah tuh. Nah, kelakuan kayak iblis, nah itu sudah kelas detuknya tuh. Mengkelakuan kayak setan, nah itu masih anak-anaknya. Itu jadi disebutkan bahwa iblis itu daripada bangsa jin, karena memang banyak dalam Quran iblis itu jin itu ada yang kafir ada yang tidak. Jin itu ada yang kafir ada yang tidak, tapi iblis atau setan itu semuaan kafir. Semuaan kafir.
Jadi yang tidak mau sujud adalah iblis. Tetapi illa iblis aba, tetapi iblis aba, menolak, imtana'a minas sujud, inya menolak daripada sujud kepada Adam. Dengan dalilnya itu, gasan apa aku sujud ke Adam? Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itu. Aku lebih baik daripada Adam karena aku dah masuk ke dalam rongga Adam. Kulihat lihat di dalamnya tuh. Masuk aku lewat mulutnya, keluar aku lewat puritnya, karena kayak itu pulang masuk. Melihat dalam Adam sebelum ditiupkan roh. Aku lebih harap iblis. Makanya karenanya dari api, nah, jadi iblis itu cagat terus. Cagat kesombongannya. Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wastakbara tukabbiru wa qala ana khairum minhu, dengan menyatakan ana khairun minhu, aku lebih baik daripada. Jadi kalimat Arab tuh gini, kalau ada kalimat kabbara, takabur, dari kalimatnya kabbara, kabbara artinya besar, takabur membesarkan diri. Alah, kalimat takabur, kalau kita kan biasa kan takabur, membesarkan diri. Bahasa lainnya membanggakan diri. Nah, tapi kalau kalimat istakbaro, wah ini luar biasa ada. Jadi satu kalimat nanti, kalau kalimat dimasuki oleh sin dan ta, sudah alif tuh, kalimatnya kabbaro, kabbaro asalnya. Cuma dimasuki oleh sin dan ta, ini mengandung makna sama aja kalimatnya gini. Koma itu berdiri. Koma berdiri. Cuma berdiri ini entah lurus, entah kada. Yang penting berdiri dulu. Nah, tapi jadi angin bisa jadi koma. Tapi kalau istiqomah, nah, ini kalimatnya dari kalimat koma. Istiqomah artinya bujur-bujur tegak lurus. Makanya ketika kita minta iman kepada Allah yang istiqomah dalam beramal, mengamalkan iman tadi, istiqomah ya Allah, kami minta istiqomah dalam hidup ini, dalam agama ini, istiqomah dalam ibadah. Artinya mantap, kada goyah lagi. Nah, kayak itulah kalimat istakbaro. Takabur mungkin masih ada satu saatnya, kada sombong lagi. Tapi kalau istakbaro, bujur-bujur mantap, kada ada goyah lagi kesombongannya. Itu kalimat istakbaro. Jadi Quran yang menyatakan istakbaro, iblis itu bujur-bujur mantap sombongnya. Mantap tadi pang dah, kada goyah lagi. Kada goyah. Quran mengatakan itu. Kada goyah sombongnya. Mantap. Dengan mengatakan apa? Ana khairun minhu. Aku lebih baik darinya. Jadi ini pun pelajaran ketika kita memandang sesuatu, mengatakan kepada diri kita, kita lebih baik darinya. Nah, ini hati-hati. Kalau kau takabur ngarannya. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, dalam hal apapun, sampai sampai ke hewan, kalau kita menganggap diri kita lebih baik dari binatang sekalipun, itu, maka itulah tandanya kita sombong. Kita menganggap diri kita lebih baik dari binatang sekalipun, maka itulah maka kita sombong. Apalagi dari manusia. Ini pernah ceritakan asal muasal ya, Habib Abu Bakar Al-Adani. Abu Bakar Al-Adani itu murid dari anak daripada Habib Abdullah Al-Aidarus. Habib Abdullah Al-Aidarus murid daripada anak daripada Habib Abu Bakar Sakran. Abu Bakar Sakran anak daripada Habib Abdurrahman As-Sagab, ini tutusnya. Jadi Habib Abu Bakar Al-Adani itu saya gini, disuruh oleh abahnya Habib Abu Bakar Al-Aidarus. Nah,
sudah ilmunya sudah ada, dakwah lagi. Dakwah. Cari orang yang paling hina dulu. Ini tahap dakwah. Nah, berdakwah engkau, tapi engkau carilah orang yang paling hina dulu. Dakwahi. Ajak dia kepada kebaikan. Jadi dicariinya siapa kira-kira manusia yang paling hina. Siapa kira-kira manusia paling bejat. Cariinya dulu. Ada tatamu. Ada tamu. Standar manusia mencari manusia yang paling hina. Ada tatamu. Kenapa? Karena dia menganggap inya lebih hina. Duduk taungot. Duduk taungot. Lawas. Datang anjing. Oh anjing. Liga masjid. Bakameh. Ke masjid bakameh. Anjing. Mikir. Anjing bakameh. Kada berdosa. Awak mengamehi masjid. Coba kan. Nah itu. Anjing mengamehi masjid. Iya kada berdosa. Jangan ada dihukum. Berarti anjing ini kada berdosa. Kada. Mun seorang. Jangan kamu mengamehi masjid. Ah ini. Kameh umpama di jalan. Perjalanan orang aja sudah berdosa. Berarti harat anjing daripada awak lagi. Ah disitulah boleh merenung. Oh nang pertama kali dakwah itu neng ini aja. Neng ini. Itu awal dakwahnya beliau. Jadi mencerminkan sampai binatang pun menjadi kiasan bahwa hewan lebih baik darinya. Kenapa? Hewan ketika mati kada tanggung jawab. Hewan ketikanya buat dosa kada ada dosa. Melanggar aturan kada ada aturan bagi. Anak mencuntan kahnya apa kahnya itu ini kah hewan kada berdosa. Tapi kita itu maka kitalah yang sering terjebak dengan dosa, maka menjadikan gambaran bagi kita ternyata kitalah makhluk yang paling hina itu. Ada wahai dari kita dulu. Itu. Maka illa iblisa aba wastakbara. Takabbur wa qala ana khairum minhu, yang inya menganggap aku lebih baik daripada Adam. Aku lebih baik daripada Adam. Itu kalimatnya. Istiqomah inya dalam kesombongan itu. Insyaallah nanti kita masih kalimat berkenan dengan ada beberapa hikmah dari kalimat dari kesombongan iblis ini yang menjadi pelajaran. Karena gini, ada sahabat Nabi itu yang bernama Huzaifah al-Yamani. Huzaifah al-Yamani radhiyallahu ta'ala. Ini sahabat yang unik. Uniknya apa? Kalau seluruh sahabat-sahabat yang lain menbetakon, ya Rasulullah, kayak apa supaya masuk surga? Apa amalannya? Ya Rasulullah, kayak apa supaya diridhai Allah? Apa amalannya? Ya Rasulullah, kayak apa supaya aku nekena nyaman niti sirat? Apa amalannya? Nah kalau beliau ini enggak, ya Rasulullah, kayak apa jalan ke neraka? Apa amalannya? Ya Allah, apa amalannya menjadi kawan setan? Ya Allah, apa amalan yang menjadi jauh dari Allah? Nanti ketakon ini terbalik. Jadi ketika ditanya sahabatnya, kenapa kayak itu? Aku mau betakon ke apa amalan masuk surga itu nyaman, tapi mun amalan masuk neraka nyaman. Mun aku hafal, aku kadang menggawi nang ini. Ah itu beliau tuh. Apa amalan bekawan iblis ini aku kadang menggawi lagi, aku hafal dah amalan. Itu beliau unik caranya. Dan nanti kita lanjutkan subhanahu wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal arifin, Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wa akhirah laka ridha yasarta wa ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.